teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, pertama-tama kita siapkan perangkat-perangkatnya. Nah, ini perangkat-perangkatnya yang ada di layar saya. Nah, yang pasti kalian harus membuat terlebih dahulu VLAN-nya di switch. Nah, seperti ini. Untuk konfigurasinya kalian bisa lihat di video sebelumnya yang VLAN dan trunking, atau lihat di sini juga nggak apa-apa. Nah, karena sama saja. Nah, jika sudah di kedua switch ini sambungkan menggunakan kabel cross, atau kalian tinggal pencet ini aja, yang ini nanti sambungin. Terus kalian config di sini karena kabelnya nyambung di Fasternet 5, jadi in FA 0/5 switch port mode trunk. Jika sudah, exit lalu keluar, begitupun di switch satunya lagi. Nah, ya sudah. Nanti kalian tambahin IP-nya di setiap PC-nya seperti ini. Kan ini untuk VLAN 10, ini VLAN 20. Di sini namanya, jadi di sini VLAN 10 namanya ruang kiri, di sini VLAN 20 namanya ruang kanan. Nah, untuk IP dari VLAN 10 tuh kayak gini. 192.168.10.1. Begitupun dengan PC yang di sini, bedanya yang belakangnya diganti jadi 2. Nah, di sini jadi 20.1 dan di sini jadi 20.2. Nah, di sini sama VLAN IP-nya jadi di sini, tapi diganti jadi 10.3, di sini 10.4, di sini 20.3, di sini 20.4. Nah, terus di sini kalian sambungkan router ke switch yang pertama, yang ini. Jika sudah, kita langsung konfigurasi CLI di routernya. Yang pertama yang pasti enable dulu, terus config T. Jika sudah, kita nyalakan port Fasternet 0/0 nya, yaitu in FA 0/0 no shutdown. Nah, jika sudah, exit lalu in FA 0/0.10 lalu ketik encapsulation.key 10 dengan lalu jika sudah IP address 192.168.10.10 dengan subnet max 255.255.255.0, exit lalu lanjut di in FA 0/0.20. Kurang lebih untuk konfigurasinya sama seperti yang tadi. Bedanya di sini di bagian .d-nya ganti jadi 20, dan di bagian IP address-nya yang ini yang asalnya 10 jadi 20.10 dan subnet max yang sama. Jika sudah, keluar. Nah, nanti kalian tes, karena kalian pasti masih statik awalannya. Kalian tes. Jika valid, nanti kalian tambahkan gateway yang tadi kalian bikin di router, di konfigurasi router yang tadi, yang ini. Nah, yang ini. Nah, gateway ini nih, yang ini untuk VLAN 10, jadi gateway-nya 192.168.10.10, dan untuk VLAN 20 192.168.20.10. Nah, jika sudah tambahkan, tes lagi, dan jika sudah successful. Nah, di sini untuk cara bikin jadi DHCP-nya itu, kita masuk lagi ke konfigurasi CLI-nya dari router. Terus di sini, nah ini konfigurasinya. Yang pertama, kalian pasti kalau misalnya seperti ini, si ketilnya yang pasti enable lalu config T. Nah, terus IP DHCP pool VLAN 10. Nah,
Lalu network 192.168.10.0 dan subnetmask 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.10.1. Nah, lalu DNS yang kita pakai itu DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Jika sudah exit, lalu lanjut IP DHCP pool VLAN 20. Untuk networknya sama seperti yang VLAN 10, bedanya di bagian 10.0 ini ganti jadi 20.0. Subnetmasknya juga sama. Lalu default routernya sama, cuman yang bagian 10.1 ganti jadi 20.1. Terus DNS 8.8.8.8 exit. Maaf, ada kesalahan, bukan yang ini salah. Yang benar tuh yang ini. Untuk bagian yang salahnya itu di bagian default routernya, harusnya yang ini IP DHCP pool VLAN 10. Untuk default routernya 192.168.10.10. Ini untuk VLAN 10. Nah, untuk IP DHCP VLAN 20, default routernya 192.168.20.10, sama yang tadi dibikin di sini. Nah, di sini sama yang kayak tadi. Nah, jika sudah, kalian tinggal ubah di setiap PC ini jadi DHCP. Nah, di sini DHCP dan begitu seterusnya. Nah, jika sudah, kita tes ini ke sini. Nah, successful. Nah, ini kita tes di sini. Nah, sudah berhasil. Nah, sekian informasi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan atau ada hal yang salah. Terima kasih karena sudah mendengarkan.